Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Semangat Bapak Ibu. Allah, saking semangatnya tidak jaga jarak. Assalamualaikum di atas. Masya Allah. Biasa penggemar ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu. Salah satu yang membuat saya betah di Indonesia ibu-ibu, bahkan membuat saya jatuh cinta Indonesia. Terima kasih ibu-ibu. Semoga semua dimuliakan, diberkahi Allah SWT. Ya juga bapak-bapak buat saya betah juga. Cuma lebih banyak ibu-ibu. Soalnya banyak kiriman oleh-oleh juga ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang. Bapak-bapak suka kasih mentahnya aja. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa di sore hari ini kita bisa bertemu silaturahim dalam perjalanan safari dakwah kami di Batam. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak boleh ada sesuatu yang mampu menghalangi kita untuk memperjuangkan Islam. Bagi saya, lebih baik mati daripada diam tidak berjuang untuk Islam. Karena yang disebutkan kata hidup yang hakiki, yang sudah kita memperjuangkan diri untuk Islam, apalagi kita seorang muslim, dan lebih-lebih lagi kalau kita mampu menunjukkan akhlak Islam dalam kehidupan kita, dan teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian, akan terlihat makna yang hakiki, gimana emosinya, gimana sikapnya, gimana akhlaknya. Bukan di saat lagi santai duduk manis, tapi saat diuji, dihina, dicaci maki, difitnah, di berbagai macam, apakah terpancing emosinya atau tidak? Apakah dia mampu menjalankan wasiat Nabi Muhammad, la taghdab, jangan sekali-kali marah. Apalagi kalau urusan marah itu terkait dengan urusan pribadi, tidak boleh marah. Kapan boleh kita tegas dan marah? Kalau yang tersentuh Islam, yang tersentuh Quran, apapun yang terkait hak Allah, kita boleh tegas, bahkan boleh lawan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantasiru li nafsihi. Rasulullah tidak pernah urusan pribadi menguntungkan dirinya sendiri. Rasul kan dihina, dicaci maki, difitnah. Saya bertanya Bapak Ibu, pernah enggak kita lagi salat, ada orang datang masuk ke masjid buang kotoran sapi di atas kepala kita? Pernah belum? Berarti mohon maaf belum diuji. Selama ini ujian yang kita dapat belum ada artinya. Karena Rasulullah pernah ketika sujud di hadapan Ka'bah, ketika dia berdakwah di Makkah, kuffar Quraisy datang membuang kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad. Tapi Rasul tidak marah. Bahkan Rasulullah mengangkat tangannya sampai sahabat
melihat Rasulullah mengangkat tangan, jangan-jangan mau berdoa kecelakaan buat kufar Quraisy. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum tahu. Masya Allah. Kapan kira-kira kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad? Ana yakin dan percaya semua yang hadir mencinta Nabi Muhammad. Tapi soal cinta kepada Nabi Muhammad tidak perlu ditanya. Tak perlu saya tanya untuk membuktikan Bapak Ibu cinta Nabi Muhammad. Karena kalau saya bertanya, pasti semua jawabannya, ya, cinta Nabi Muhammad. Bahkan mungkin tak terima kau tanya itu sih. Kita percayalah, kita cinta, bahkan cinta mati. Tapi mohon maaf, perilaku kita gimana? Apakah meniru akhlak Nabi Muhammad atau masih jauh dari akhlak Nabi Muhammad? Karena nanti di hari kiamat Allah tidak akan tanya sebagai bukti apakah cinta Nabi Muhammad. Allah tidak akan tanya itu, tapi akan terlihat di buku amal, amalan-amalan kita, sikap kita, akhlak kita sehari-hari. Apakah meniru Nabi Muhammad atau masih jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ujian yang apapun kita hadapi, sekecil dan sebesar apapun, tidak boleh membatai semangat kita. Musuh Islam, musuh Al-Quran banyak. Jangan Bapak Ibu harap satu saat kita akan berjuang untuk Islam tanpa dimusuhi. Kalau Anda menunggu berjuang untuk Islam tapi tidak dimusuhi, bukan namanya jihad dan perjuangan, tapi namanya perjuangan. Ada perlawanan, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, bahkan ada yang anti-Islam. Belum tentu yang anti-Islam orang non-Muslim, bisa jadi orang Islam itu sendiri, karena munafik, hatinya kotor. Dan itu sunnatullah di dunia. Ada hak, ada batil, ada ma'ruf, ada munkar, ada kebenaran, ada kesesatan. Itu sunnatullah, tidak bisa terpisah. Dan Allah sudah menjanjikan akan Allah sempurnakan cahaya Islam walaupun orang kafir membencinya. Kalau soal Islam berjaya, jangan khawatir, tak usah ragu-ragu, dijamin bakal berjaya Islam itu. Sukses, makmur, berkah, rahmatan lil alamin. Tinggal hanya tugas kita. Islam tidak diragukan. Makanya ketika ada orang tanya sama saya, dia baru masuk Islam, apa pesan untuk saya? Saya bilang, belajar Islam dari Islam itu sendiri. Karena bisa terjadi Anda tertipu dengan perilaku saya. Tapi ketika Anda belajar dari Islam sendiri, tidak mungkin tertipu. Berarti tugas kita Bapak Ibu, kalau memang Islam kita agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang begitu indah, tugas kita apa? Menamalkannya. Sebenarnya semua para hadirin Bapak Ibu, semuanya da'i. Ini semuanya da'i, berdakwah. Dan orang menjadi da'i tidak harus punya ilmu besar, tidak harus tamat S1 itu S2 atau S3. Da'i bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Sudah baca satu ayat, sudah bisa fahami, silakan sampaikan. Itu termasuk dakwah. Dengan kita membawa akhlak Nabi Muhammad, itu dakwah. Orang caci maki kita dan kita tidak balas, itu dakwah.
Dan ketika kita menahan, tidak mau membalas, bukan berarti kita takut. Kita tidak takut. Kita bukan tidak mampu melawan dan tidak mampu menghadapi segala tantangan. Cuma kita memilih, saya pribadi memilih akhlak Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tahun 8 Hijriyah berkuasa di Makkah, coba Bapak Ibu bayangkan betapa rasa sakitnya Nabi Muhammad. Makkah tempat kelahiran Nabi Muhammad, rumah pertamanya Nabi Muhammad, keluarganya ada di Makkah, berdakwah mulai di Makkah. 40 tahun sebelum jadi Nabi, sangat dekat dengan lingkungan termasuk kufar Quraisy. Bahkan mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin. Ini sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi sudah mendapatkan gelar itu di tengah masyarakat Makkah. As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Bahkan kalau ada kufar Quraisy yang punya harta, berlebihan harta di rumahnya, dia tidak berani simpan di rumah, takut ada orang maling. Simpannya di mana? Di rumah Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami punya harta, tolong simpan. Ya Muhammad, sebelum jadi Nabi, ya Muhammad, simpan harta kami. Mereka percaya. Dan Rasulullah SAW simpan. Ketika turunnya wahyu pertama kali, dan Rasulullah SAW menjadi Nabi di usia 40 tahun. Dan mulai dari jadi Nabi, berarti mulai perjuangan kita. Jangan ada yang merasa diri sudah 40 tahun, sudah tua dan sudah tidak bisa belajar. Justru para Nabi mulai wahyunya dan perjuangannya mulai dari usia 40. Islam tidak kenal usia muda atau tua. Tiga 13 tahun habis jadi Nabi di Makkah. Rasul berjuang mati-matian. Sahabatnya sebagian dibunuh, diusir, dihina, dicaci maki, sampai Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Rasulullah melewati keluarga Ammar ibnu Yasir, seorang pemuda yang memegang Islam, mencintai Islam, bersama ayahnya dan ibunya, dan disiksa di depan mata Nabi Muhammad oleh kufar Quraisy. Dan Rasul hanya mampu mengucapkan, bersabarlah keluarga Yasir, aku tunggu kalian di dalam surga. Jaminan bagi mereka surga. Rasul tidak bisa apa-apa. Bertahan, sabar. Tantangannya berat, sabar. Sampai Sumayyah, ibunya Ammar ibn Yasir, termasuk wanita yang pertama yang mati syahid. Ditusuk sampai mati di bagian rahimnya. Bapaknya Ammar bin Yasir, Yasir radhiyallahu anhu, sama juga dibunuh. Kita belum apa-apa, Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada di antara jamaah sekalian seorang pemuda, di depan matanya dibunuh bapaknya atau ibunya, dan dia tidak bisa apa-apa. Kira-kira gimana perasaannya? Kita belum diuji. Kita belum sampai dibuang sampah di atas kepala kita ketika kita sujud. Kita belum ada yang menghalangi kita ke masjid. Masih bisa ke masjid, biarpun pandemi dalam kondisi begini, masih kita bisa ke masjid. Sambil kita menjaga dan waspada, masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak, walaupun terlanjur tidak jaga jarak. Ya sebenarnya kita belum apa-apa. Ujian COVID-19 corona ini sebenarnya belum apa-apa. Ada orang pernah bertanya sama saya, apa yang membuat antum kok bisa sabar terhadap ujian, apapun ujian itu, termasuk saat ditusuk? Saya jawab sederhana,
apapun musibah yang saya hadapi, saya bandingkan dengan musibah yang didapat oleh Nabi Muhammad. Kira-kira mana yang lebih besar, Nabi Muhammad atau saya? Ternyata musibah yang didapat oleh Nabi Muhammad adalah lebih besar. Makanya saya, kalau ya berarti saya kecil itu. Tak ada artinya. Dan ketika Nabi Muhammad sudah disakiti, dianggap tukang sihir, difitnah, di berbagai macam, dibunuh sahabatnya, sampai Nabi Muhammad sendiri terancam mau dibunuh, diusir. Rasulullah SAW berhijrah sampai Allah menyampaikan, sudah, Makkah tidak bisa meluruskan dakwah, tidak bisa diteruskan. Sudah sampai di sini. Sebagian masuk Islam, sebagian besar tidak menerima Islam, bahkan memusuhi Islam. Rasul diperintahkan hijrah. Di malam yang sama Rasul menerima perintah hijrah. Di malam yang sama kuffar Quraisy lagi meeting, rapat. Ada rapat darurat. Apa isi rapatnya? Bersatu untuk membunuh Nabi Muhammad. Sebelum Rasul keluar dari rumahnya, sudah ada 12 pemuda dari Quraisy yang berdiri di hadapan pintu Nabi Muhammad SAW, rumahnya. Supaya begitu keluar, mereka bersatu untuk tusuk Nabi Muhammad SAW. 12 orang. Nabi Muhammad sendiri. Tapi karena di situ pertolongan Allah datang dan Islam harus berjaya. Dan salah satu yang menyebabkan kejayaan Islam adalah harus Nabi Muhammad masih hidup, tidak boleh mati di saat itu. Makanya ketika keluar, Allah Subhanahu wa ta'ala butakan mata mereka. Rasul jalan, bahkan mengambil pasir dan melemparkan ke wajah mereka. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Habis Rasul sudah keluar dari Makkah, baru mereka sadar sambil melihat bekas pasir-pasir dan tanah di wajah-wajah dan rambut kepala mereka. Baru mereka tahu, ternyata Nabi Muhammad sudah lewat. Kita belum tahu sudah lewat. Coba bayangkan, dihina, dicaci maki, difitnah, hampir mau dibunuh, diusir dari kota kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa kembali ke Makkah selama 8 tahun. 40 tahun di Makkah sebelum jadi Nabi, habis 40 tahun tambah lagi 13 tahun, berarti 53 tahun berada di Makkah. Habis itu diusir dari kampungnya, kampung halamannya. 8 tahun tidak bisa masuk Makkah lagi. Kira-kira perasaannya gimana? Sakit tidak? Kalau bapak ibu mendapatkan ujian yang sama, rumahnya sendiri tidak bisa masuk, kampung halaman kita sendiri tidak bisa masuk, kira-kira gimana kita bisa hadapi seperti itu? Ternyata Rasulullah ketika diizinkan oleh Allah menguasai Makkah kembali dan menjadi Fatah Makkah tahun 8 Hijriyah, Rasulullah SAW berkesempatan naik di atas pintu Ka'bah. Semua Quraisy yang selama ini 13 tahun semenjak Nabi Muhammad jadi Nabi, mereka memusuhi Nabi Muhammad. Mereka di bawah, Rasul ada di atas, dan mereka tunduk. Tak ada yang berani mempandangi wajah Nabi Muhammad, saking malunya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kalian kira apa yang akan saya lakukan? Kalau Rasul di saat itu hukum mati untuk mereka, tidak salah. Ketika Rasul bertanya sama Quraisy, apa yang kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian? Apa jawab kalian? Kata mereka, akhun karim
wa ibnu akhin karim. Engkaulah saudara kami yang mulia, dari keturunan yang mulia. Subhanallah. Kemarin difitnah, sekarang kok dibilang saudara mulia. Kemarin dihina, sekarang kok berubah sikapnya. Berarti Rasulullah di posisi kuat, di posisi penguasa, di posisi bisa balas dendam. Tapi kata Rasulullah, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian dibebaskan. Satu cara Nabi Muhammad kalau mau dia lakukan, paling tidak minimal maksakan kufar Quraisy masuk Islam. Ayo, kalau sudah begini, saya sekarang yang berkuasa, ayo masuk Islam atau kalian dibunuh. Bisa nggak jadi begitu? Tapi Rasul tidak milih. Bebas, aku maafkan dan kalian bebas. Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak mau masuk Islam silahkan. La ikraha fid din, tidak ada kepaksaan dalam agama. Dengan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad justru menjadikan jutaan, ratusan orang, bahkan ratusan ribu orang yang menerima Islam. Sampai turunnya ayat Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat manusia berbondong-bondong semua masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita bisa tiru akhlak Nabi Muhammad? Kira-kira berat nggak kita meniru akhlak Nabi Muhammad? Hah? Berat tidak? Berat tidak? Kenapa berat? Justru saya merasa lebih enteng akhlak Nabi Muhammad. Mudah dilakukan. Yang penting kita mau. Kita mau, itu aja. Kalau ada kemauan, pasti bisa. Tak ada yang mampu punah. Apalagi itu Nabi Muhammad, idola kita, figur kita, imam kita, teladan kita. Sekarang pemuda-pemuda kan mencari idola. Apa pakaian mereka, apa makanan mereka, apa sehari-hari mereka diikuti. Walaupun mereka tidak begitu kenal. Masa kita umat Nabi Muhammad yang memiliki Nabi yang termulia akhlaknya, Nabi yang termulia manusianya, Nabi yang termulia di sisi Allah SWT, bahkan yang paling dicintai oleh Allah, masa kita tidak berkenan menjadikan idola kita, imam kita, contoh yang baik? Kalau kita meniru orang lain, belum tentu dapat pahala. Tapi kalau meniru akhlak Nabi Muhammad, terjamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mau nggak kira-kira kontak batin sama Nabi Muhammad? Artinya merasakan itu Nabi Muhammad, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wallahi rugi orang yang belum bisa mencintai Nabi Muhammad dan bisa membuktikan dalam sehari-harinya akhlak Nabi Muhammad. Berbicaraannya bicaraan Nabi Muhammad, pandangannya pandangan Nabi Muhammad, jalannya jalannya Nabi Muhammad, sehari-harinya seperti Nabi Muhammad.
tidak pernah marah, tidak pernah tersinggung, sabar, lapang dadahnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak pernah lupa umatnya. Umat Nabi Muhammad jumlahnya miliaran. Satu orang mampu memfikirkan dan peduli kepada umat yang miliaran. Tapi mohon maaf, miliaran umatnya belum mampu bersatu untuk memperhatikan Nabi Muhammad. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita semua mampu meniru akhlak Nabi Muhammad, wallahi akan Islam semakin maju, semakin jaya. Negeri kita akan semakin adem, semakin barakah, semakin makmur. Cukup Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak yang agung. Saya kasih amalan. Sebelum saya sampaikan cara kita mengangkat hubungan kita sama Rasulullah SAW. Ada seorang bercita-cita mimpi Nabi Muhammad. Dia datang kepada gurunya, seorang ulama besar. Guru, aku ingin mimpi Nabi Muhammad. Gimana sih? Dikasih. Ya, jalankan sunnah Nabi Muhammad. Jaga puasa yang disukai Nabi Muhammad, memperhatikan Al-Quran, berbanyaklah salawat. Dikasih amalannya, dia amalkan. Sekian lama dia kembali bertemu dengan gurunya, dan gurunya tanya, sudah berhasil mimpi Nabi Muhammad? Belum. Kok belum sih? Sudah puasa Isnin Kamis? Sudah. Sudah menjalankan sunnah? Sudah. Sudah bersalawat? Sudah. Belum mimpi? Belum. Berarti ada sesuatu. Karena masalahnya bukan hanya terkait sunnahnya atau amalannya, tapi ada satu hal yang perlu kita tingkatkan. Akhirnya guru mengajak muridnya bermalam di rumahnya. Insya Allah nanti kamu bisa mimpi Nabi Muhammad. Murid dengan rasa bangga, saya bisa bermalam di rumah guru saya. Pasti saya mimpi Nabi Muhammad di situ. Dia fikir mungkin ada sesuatu di rumah gurunya, makanya dia bercita-cita mimpi Nabi Muhammad di rumah gurunya. Pas begitu sampai, guru menyampaikan kepada istrinya, siapkan makanan. Makan buat muridnya datang ke rumah. Tapi guru berpesan kepada istrinya, tolong banyakin garam dimasakkan makanan itu supaya rasanya jadi asin. Guru bawakan makanannya dan murid mulai makan. Begitu dia makan, asinnya. Tapi malu mau bilang sama guru, maaf asinnya. Tapi dia diam. Gurunya sambil menunjukkan, ayo cepat habisin. Katanya mau mimpi Nabi Muhammad. Iya, saya habis. Maka dia kira jangan-jangan makan asing ini bisa membawa saya mimpi Nabi Muhammad, malah dia habisin. Kan asing kan? Gara-gara terlalu banyak makan asing, apa yang terjadi? Haus. Betul? Dia minta air. Maaf guru, boleh nggak minta air? Kata guru, ya boleh. Sedangkan guru sudah pesan kepada istrinya, istriku kalau nanti saya panggil untuk antarin air, bilang ya, tapi jangan antarin airnya. Guru, istri bawa air, ya, jadi bawa-bawa. Airnya mana? Ya, sebentar, dan dibawa-bawa. Akhirnya guru masuk ke dalam. Murid menyangka gurunya ke dalam untuk membawa air, ternyata gurunya masuk ke dalam dan tidur. Muridnya tunggu lama kelamaan capek, akhirnya terpaksa tidur. Belum sempat minum air.
Datangnya gurunya waktu subuh, bangunin. Begitu dia bangun, langsung ditanya sama gurunya, sudah Nabi Muhammad? Belum. Astaghfirullahaladzim, sudah makan di rumah saya, sudah bermalam di rumah saya, sudah semua. Kok bisa belum juga? Terus kamu mimpi apa? Saya mimpi air. Oh, mimpi air. Baru gurunya memberikan pesan, oh karena kamu terlalu haus air, makanya sambil terbawa mimpi air. Kamu belum haus merindukan Nabi Muhammad, makanya belum terbawa mimpi Nabi Muhammad. Sudah faham Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa meningkatkan rasa rindu, haus merindukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia 1400 tahun. Tetapi bagi saya dan semestinya bagi kita semua, Nabi Muhammad masih hidup. Maksudnya apa? Masih hidup di hati kita, masih hidup dalam amalan kita sehari-hari, masih hidup dalam perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, kita rasakan Nabi Muhammad sedang mempandangi dan melihat kita. Saya kasih contoh, menjadi amalan. Tolong diperhatikan mulai hari ini. Insya Allah, kalau kita tingkatkan dan kita perhatikan hal yang biasa, yang setiap hari kita lakukan, tapi tidak disadari dan tidak dirasakan, makanya kita tidak mendapatkan kenikmatannya. Contoh, masuk masjid. Mana yang duluan kalau masuk masjid? Kaki yang kenapa? Ayo, kenapa? Karena sunnah Nabi Muhammad. Ya, satu, boleh. Terus ada lagi? Karena mengerjakan hal yang penting. Boleh. Ada lagi? Masuk ke rumah Allah. Boleh. Terus? Karena hal itu baik. Kenapa? Karena sunnah. Terus ada lagi? Karena masjid tempat yang baik dan dianjurkan untuk mendahulukan anggota yang baik adalah kaki yang kanan. Ada lagi? Karena ini dianjurkan. Ada lagi? Ada satu yang belum terjawab. Karena untuk mendapatkan rahmat. Ya bisa. Semua Bapak Ibu yang sudah jawab benar, tapi itu bukan itu yang saya cari. Saya harap sekarang saya ajarkan bagaimana cara kontak batin sama Nabi Muhammad. Mulai hari ini kalau masuk ke masjid, yang dirasakan bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu diajarkan atau dianjurkan dalam Islam, bukan karena masjid tempat yang baik makanya didahulukan dengan kaki yang baik atau yang kanan. Tapi tolong ingat, ketika melakukan hal itu, kenapa kamu lakukan? Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Bisa nggak kita rasakan? Berarti saya biasa kalau masuk masjid, alhamdulillah sudah betul-betul saya jaga hal itu. Tidak pernah saya masuk masjid tanpa sadar. Saya jaga hal biasa, hal kecil, hal sederhana, mungkin tidak dianggap hal besar, tapi dengan cara yang saya sampaikan, insya Allah akan terasa kenikmatan yang luar biasa. Meniru Nabi Muhammad. Makanya ketika masuk masjid, stop di depan pintu, angkatlah kaki yang kanan dan rasakan Rasulullah sedang melihatmu, dan saya ingin terapkan dan meniru Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad senang nggak kalau kita tiru dia?
Pas keluar masjid, stop. Dan ingat, Rasul suka mendahulukan yang kiri, berarti kita angkat kaki yang kiri. Ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Kalau berpakaian, setiap hari berpakaian, pernah enggak kita sadari? Sederhana, hal kebiasaan, rutin kita lakukan, tapi pernah enggak kita rasakan itu? Setiap saya berpakaian, baju dalam maupun baju di luar, saya selalu tingkatkan, ya Allah, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Masukin tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu cara Nabi Muhammad berpakaian. Dan kita lakukan ini bukan karena itu sunnah, bukan karena itu baik, bukan karena itu dianjurkan, tapi tingkatkan, saya ingin meniru Nabi Muhammad. Mandi, saya selalu jaga. Di bawah mandi, ketika saya di bawah shower mau mandi, saya berdiri ke sebelah, di samping, supaya airnya turun, kenanya sebelah kanan dulu, baru saya geser, kenanya sebelah kiri, baru saya ke tengah, baru seluruh badan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad. Semua hal yang saya lakukan selalu upaya maksimal untuk meniru Nabi Muhammad. Dapat musibah, ujian, meniru Nabi Muhammad. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang biasa kalau ada musibah, lagi musibah kematian keluarga, bilang apa? Inna lillahi, salah langkah. Ucapan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah baru inna lillah. Kenapa alhamdulillah dulu? Kita tunjukkan dengan ucapan alhamdulillah, kita masih berkenan memuji Allah walaupun lagi musibah. Berarti itu menjadi tanda kita terima ujian dari Allah. Makanya di saat saya ditusuk, saya awal-awalnya belum sadar, tapi begitu saya sadar ada tusukan sambil tertajam di dalam tangan saya begitu, saya sambil senyum, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah satu kejadian 4 tahun lalu, dicuri mobil saya habis keluar dari musalla salat subuh di pesantren kami di Jakarta, dan ada satpamnya ada, tapi pas tidur. Nampaknya dia mungkin karena jaga malam, tak kuat. Jamaahnya salat di dalam, saya ikut salat. Ternyata beliau mungkin salat sendiri langsung tidur. Datang ada 4 orang maling. Sampai ada satu di depan penjaga. Padahal posisi satpam di depan mobil persis tidurnya, di lantai, di teras. Tapi subhanallah tak dengar. Mereka bongkar mobilnya, sensornya semua, dia tidak dengar dan bergerak. Masya Allah, tidurnya khusyuk. Ada CCTV yang ada di samping, di luar, terekam kejadian itu, dan ada di YouTube. Nanti kalau berkenan silakan buka di channel YouTube kami, ada kejadian itu, kita masukin di channel YouTube, channel Cik Ali Jabir. Nanti kalau sudah buka di YouTube, mohon sekalian subscribe ya. Jadi pas keluar, saya selalu berusaha berbaik sangka. Mobilnya tidak ada, oh mungkin adik saya ambil, mungkin supirnya lagi dibawa kemana, mungkin buat mau dicuci. Saya tidak suka fikir buru-buru. Sampai datang orang dari dalam, dari yayasan, menyampaikan karena sudah lihat di layar CCTV-nya, dia bilang mobilnya dicuri orang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya ucapkan. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu saya doa, ya Allah, kalau maling ini mencuri mobil saya untuk betul-betul kebutuhan keluarga, sedang dia lagi butuh, sedang dia susah, dan mudah-mudahan mobil ini bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi ya Allah, seandainya
kalau maling ini ternyata maling istiqomah. Ya Allah, jadikan ini pencurian yang terakhir dan bukakanlah pintu taubat untuk dia. Itu doa saya. Ternyata tak sampai 2 minggu kemudian ditangkap orangnya dan terbukti dia maling istiqomah. Tapi alhamdulillah menjadi terakhir, karena dipertemukan 35 mobil dia curi bersama timnya. Tapi jadi taubat. Pas ditanya, ditangkap polisi, kamu tahu mencuri mobil siapa? Ya, baru saya tahu di TV. Karena masuk di CCTV, dimasukin ke YouTube, sudah langsung diambil oleh stasiun TV, TV One dan lain semua, jadi berita heboh, viral kemana-mana. Sambil polisi telepon, kenapa sih hendak lapor? Saya bilang, lapor buat apa? Saya tidak suka lapor. Saya sudah lapor sama Allah, Allah yang urus. Karena saya lapor, polisi tidak akan merubah takdir. Sekarang polisi sudah tahu, ya udah jalanin tugas saja. Akhirnya ditangkap orangnya dan ditanya, mana uangnya? Sudah jual. Mana uangnya? Saya sedekahin. Habis saya tahu uang itu mobil Syekh Ali Jabir, saya tidak berani pakai uang itu. Masya Allah, ternyata maling istiqamah tapi saleh. Dan saya minta ketika ditangkap mereka, saya minta dipertemukan. Saya diundang ke Metro Jaya di Jakarta dan saya bertemu dengan mereka dan saya berikan nasihat. Dan mereka janji sudah taubat terakhir. Mudah-mudahan. Karena doa saya, ya Allah, kalau memang maling istiqamah, mudah-mudahan terakhir dan dia terbuka pintu taubat. Beda sama orang pas dicuri motornya. Aduh, kurang ajar itu orang. Dia tidak tahu saya capek sampai beli motor ini. Semoga hancur hidupnya. Semoga kecelakaan. Semoga semua keturunannya sampai 7 keturunan mati total. Masya Allah, itu luar biasa doa. Sakit hati banget ini. Kira-kira kalau doa seperti ini rubah takdir enggak? Motornya balik enggak? Kalau takdir bisa rubah dan apa yang dicuri bisa kembali, saya mau doa begitu. Tapi saya yakini apa sikap saya, apa perbuatan saya tidak akan mungkin merubah takdir. Sikap baik maupun buruk sama saja, tidak akan merubah takdir. Tetapi kelebihan sikap baik, Allah sempurnakan pahala, Allah ridha sama kita dan Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau sikap buruk terhadap takdir, akan rugi pahala dan Allah murka sama kita dan belum tentu ada penggantinya. Tinggal milih yang mana. Mau diganti enggak? Yang hilang mobil saya Innova, tak sampai 2 minggu sudah dikembalikan mobilnya. Bahkan sudah ditangkap orangnya dan serta rombongannya. Dan subhanallah, lebih dahsyat lagi, selama proses 2 minggu ini Allah datangkan hadiah 2 mobil dari jamaah. Dari Innova, bukan Innova yang hilang Innova, tapi saya dapat Honda CR-V. Lebih mahal. Karena Allah janji ganti yang lebih baik. Ya, coba kalian hilang istri saya. Ada satu cerita terjadi sama Ummu Salamah. Ummu Salamah suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu mati syahid. Ummu Salamah cinta mati sama Abu Salamah dan dia suka puji suaminya, begitu luar biasa mulia akhlaknya. Dia terima takdir mati syahid, takdir dari Allah dan mendapatkan karunia keistimewaan di sisi Allah. Tapi dia berkata, siapa sih pengganti suamiku? Tak ada yang bisa menggantikan suamiku yang begitu akhlaknya mulia. Tapi ternyata dijodohkan Ummu Salamah. Siapa yang jadi suaminya? Nabi Muhammad. Mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Nabi Muhammad? Jelas Nabi Muhammad.
Sampai Ummu Salamah penasaran. Ummu Salamah kan punya suami dua. Boleh enggak ibu punya suami dua? Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau suami pertama mati? Suami pertama mati atau cerai, masa dah boleh nikah lagi? Mohon maaf Bu, kalau memang berkesempatan ada jodohnya, kenapa tidak? Bukan berarti mengkhianati suami yang sudah tidak ada. Kalau masih ada nikah lagi, itu namanya mengkhianati suami. Emang bisa ada nikah lagi suaminya masih ada? Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang kesempatan, apalagi wanita, dan dia ingin dipimpin, ingin diajarkan Islam, diajarkan agama, dan bertanggung jawab, menjadi orang yang baik, bisa mendidik keturunannya dan anaknya, apa salahnya sih? Makanya Ummu Salamah penasaran, ya Rasulullah, bagaimana posisi wanita yang mempunyai suami dua? Nanti di dalam surga dia akan bersama siapa? Kan? Oh, ibu langsung, kan? Apa tuh? Kalau sudah punya dua, gimana nanti di surga lo? Syekh Acha ni kok bisa tahu, Syekh? Makanya Syekh tidak usah ngomong-ngomong gitu. Rasul sudah menjawab, yang bersama istrinya di surga, di antara dua suami yang termulia akhlaknya. Penasaran ya? Yang belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang termulia akhlaknya. Belakangan ini saya tidak tahu, sering kali terus sering bertemu dengan ibu-ibu yang usianya di atas 35, ada yang 40. Semua permintaannya hampir sepakat satu, doain dapat jodoh. Saya, Bu, emang belum nikah? Udah nikah, tapi belum jodoh, tidak lanjut. Berarti ada nikah lagi kan? Saya pernah tanya seorang ibu, kalau ibu mau nikah lagi, nanti gimana nanti di surga? Kamu milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya terserah Allah, yang mana aja. Saya belum tahu karena saya belum jumpa yang kedua. Terus yang pertama gimana? Ya udah, sudah selesai, tidak usah bahas. Yang termulia akhlaknya. Ternyata Bapak Ibu, kemuliaan akhlak itu mempengaruhi. Bahkan dengan kemuliaan akhlak, kita bisa meraih derajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Allahu Akbar. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk satu, menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kalau boleh saya padatkan agama. Saya belajar agama dari A sampai Z. Isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kumpulkan semua ajaran Islam, semua rangkaian Islam, saya jadikan satu dan saya padatkan untuk mengambil satu tema, dan kesimpulan tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada kemuliaan akhlak. Itu inti daripada Islam. Bermulia akhlak ketika berhubungan sama Allah, bermulia akhlak di hadapan Rasulullah, bermulia akhlak saat salat, bermulia akhlak di rumah, bermulia akhlak bersama istri, bermulia akhlak bersama suami,
bermulia akhlak sebagai ayah, bermulia akhlak sebagai ibu, bermulia akhlak dengan tetangga, bermulia akhlak sesama muslim, bermulia akhlak sesama non muslim, bermulia akhlak ketika berbisnis, bermulia akhlak dimanapun berada. Selalu tingkatkan kemuliaan akhlak. Itu inti daripada ajaran Islam. Dan seindah kemuliaan akhlak seorang, terlihat kemuliaan akhlaknya ketika diuji. Gimana sikapnya pas marah? Ada satu cerita saya pernah baca, sebuah kisah, tapi saya tidak menemukan abas cerita itu ada sanad yang sah atau tidak. Tapi kan sebuah cerita, ulama membolehkan menceritakan sesuatu yang bisa memberikan makna dan kesan, tapi tidak dikaitkan dengan ibadah, itu tidak apa-apa. Cerita sehari-hari, misal contoh, saya pernah membaca Nabi Muhammad SAW ketika pulang ke rumahnya meminta sama istrinya Siti Aisyah sediakan minum. Madinah musim panas, panasnya tinggi, haus waktu siang hari, Siti Aisyah menyediakan minum yang dingin, yang sejuk. Tapi Siti Aisyah ketika membawa minum, dia saking mungkin sibuk dalam urusan rumah tangga, daripada taruh gula dia taruh garam. Sampaikan minum kepada Rasulullah SAW minum, Siti Aisyah lanjut urusan rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW minum, asing. Masalah enggak? Ada masalah. Tapi coba lihat sikap Nabi Muhammad mengatasi masalah. Ya Humairah. Apa itu ya Humairah? Panggilan Siti Aisyah. Makanya saya selalu bilang sama jemaah, tolong Bapak Ibu buatkan nama panggilan khusus untuk suami, dan suami memberikan nama panggilan untuk istrinya. Saya punya nama panggilan khusus, istri saya memanggil itu. Saya enggak kasih tahu ya. Saya juga punya nama panggilan kepada istriku. Itu aja yang selalu, dan isinya menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ibu kalau bapaknya, suaminya agak hitam sedikit, ya tidak apa-apa, hitam manis, coklat yang aku suka, kata-kata kira-kira yang menenangkan hati. Seperti Nabi Muhammad, ya Humairah, yang putih yang ada merah-merahan. Siti Aisyah menjawab labbaik, dan langsung datang. Cuma cara Nabi Muhammad, ya Humairah, ayo sini, temani saya minum, temani saya. Rasul ingin memberitahu, tapi tanpa menyakiti perasaan istrinya. Siti Aisyah dengan senang hati, bahkan Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Nabi Muhammad diikuti. Dan kemudian dia minum. Habis dia minum, asing. Sudah Rasul menyampaikan pesan tanpa dinyakiti perasaannya. Kira-kira terulang lagi kalau terjadi? Tidak akan terulang, karena sudah mendapatkan belajar. Kira-kira gimana sikap kita? Istri bawa kopi malam-malam kepada suaminya, mungkin pusing urusin anak, apalagi anak bayi, stres, dia lupa taruh garam, bawakan kepada bapak, maaf saya urus anak ya, bapak minum dulu ya. Pas bapak minum, asing, kok kopi asing? Biasanya kita kenal kopi pahit atau kopi manis, kok ini kopi asing? Panggil, cara panggilan, kamu kemana? Datang di sini. Kenapa Pak? Apaan kok kopi sudah 20 tahun kita nikah, kok kopi aja nggak bisa? Udah saya mau nikah lagi. Gara-gara urusan kopi mau nikah lagi. Sama juga dengan kadang-kadang kita heran terhadap sikap istri terhadap suami. Suaminya orang baik, jujur, tapi terjadi satu kali mungkin telat malam hari, HP-nya tidak bisa ditelepon, lowbat baterainya habis, beliau pulang malam, sudah capek cari nafkah dan rizki, pulang malam hari, ditanya panjang lebar. Kok bapak ditelepon tidak bisa diangkat, tidak bisa ditelepon, telepon sih?
Ya maaf Bu, casnya habis. Masa nggak bisa cari cas? Ya salah, saya nggak cari cas. Emang kemana sih malam-malam? Akhirnya udah jadi tahajud, berantem sampai subuh. Beda sama orang istri ketika datang suaminya, walaupun sedang istrinya gelisah dan sakit hati, suaminya pulang, ya Pak, silahkan, Bapak capek-capek ya. Ayo sini-sini Pak, saya lepasin sandal Bapak. Ya, Pak, mau saya urut Bapak ya. Sebentar saya bawain air hangat Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih sayang. Masya Allah, istri yang salihah. Bapak Bu, malam-malam pulang Pak. Emang kemana Bapak? Kira-kira jawabannya enak gak nanti? Pasti jawabannya enak. Beda kalau kita bersikap kasar, pasti jawabannya bisa jadi kasar. Makanya tidak ada kata lembut akan mendatangkan kata kasar. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik pasti akan menjadi sedekah, bahkan mengundang kebaikan. Semua punya masalah dan kekurangan dalam rumah tangga. Jangan ada yang kira kita sempurna. Saya pun menghadapi masalah. Apalagi dengan rasa cemburu istri saya. Sering ketemu ibu, apalagi kalau undangan semua majlis taklim ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu suka di depan? Bukan saya di depan, bukan mereka yang di depan, saya yang di depan. Kemudian ini namanya majlis taklim ibu-ibu. Apalagi kalau ada kiriman dari jamaah, ada yang kirim buah, ada yang berikan kue, ada yang beri kek, ada macam-macam. Ditanya, kok kirimannya banyak? Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Ibu-ibu. Kok semuanya kiriman ibu-ibu? Enggak semuanya. Yang itu dari bapak-bapak. Udah santai aja, relax. Relax. Ternyata yang dikirim oleh bapak-bapak yang terbagus, makanya dia senang. Ya udah, yang dari bapak saya ambil. Ya ada apa-apa. Ada juga kiriman mantah, mau nggak? Ya mau lah. Buat belanja. Alhamdulillah. Selalu bersikap baik akan mendatangkan kebaikan. Tidak usah marah. Kemarin anak saya usia 1,5 tahun, kayaknya dia main sama ibunya kayak macam main kuda. Dia naikin ibunya, kemudian jatuh, ada sedikit kesiliu tangannya. Pas dia jatuh, istri saya telepon, nangis. Kenapa? Anak saya jatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, kan itu musibah. Alhamdulillah, yang mendatangkan musibah Allah. Kita harus bersikap puji Allah, walaupun lagi susah, walaupun lagi musibah. Itu yang harus kita belajari. Apapun musibah, terima telepon, anak kita kecelakaan, anak kita kejadian apa, istri kita ada musibah, ada orang sakit, ada orang meninggal. Sebelum kita bersikap tidak baik atau berkata ada apa, kenapa, astaghfirullahalazim, tenang, ucapan alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Nangis boleh, sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bersikap buruk akhirnya bisa mendatangkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Tenang dan yakini Bapak Ibu, segala ujian yang datang dari Allah tidak ada kata buruk. Walaupun kita pandangi buruk, tapi ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran. Mudah-mudahan kita terus bisa semangat belajar, dan ini yang selalu kami upayakan dan usahakan terapkan di pesantren-pesantren kami. Bukan hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi akhlakul Quran. Doakan kami terus memperjuangkan menjadi impian dan cita-cita mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan, sudah jalan. Bahkan di salah satu target kami membangun 100 markas
yang akan menjadi wasilah melahirkan 1 juta menghafal Al-Quran. InsyaAllah di antaranya di Batam. Dan sudah kita bangun di beberapa titik, di Bogor, di Puncak, di Jakarta, di Lombok, bahkan sampai di Bali, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemarin baru saja kita meletakkan batu pertama di Pekanbaru, Riau, dan kemudian lanjut insyaAllah di Batam. Dan alhamdulillah luar biasa, bahkan kami mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Jamaah terbanyak yang mengikut bergabung dalam perjuangan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran, warga Islam di Manado. Sebelum saya ke sana, saya mendapatkan informasi Islam sama non-Muslim memang hampir kurang lebih sama. Mungkin bisa saja mungkin non-Muslim yang melebihi dari segi jumlah beberapa persen, tetapi ternyata perjuangan di sana lebih besar. Kemudian yang kedua, kemarin atau tadi pagi di waktu majlis duha, luar biasa ada perhatian dari salah satu majlis ta'lim ibu-ibu, majlis kita Batam. Luar biasa, mereka ikut bergabung. Karena saya berharap ini program 1 juta menghafal Al-Quran, mohon maaf, bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, menjadi amal salih kita bersama. InsyaAllah Allah anugerahkan dari keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalau besok kita meninggal dunia, InsyaAllah anak kita yang menyalurkan pahala-pahala bacaan kita. Bisa jadi bapak ibu menjadi gagal penghafal Al-Quran, tapi mohon jangan gagalkan sedekahmu, hartamu, wakafmu, apapun keikhlasannya untuk mendukung program Al-Quran. InsyaAllah menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doa restu. Sebagaimana Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam, InsyaAllah pula Indonesia akan dikenal negara terbesar para penghafal Al-Quran. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya sudah berdoa dan saya berharap tidak boleh mati. Mau ditusuk berapa kali belum boleh mati. Belum, karena belum jadi ini 1 juta. Saya sudah ada janji sama Allah, dan saya yakini Allah akan menempati janji itu, dan akan Allah menyempurnakan, dan akan Allah tolong. Saya yakin itu karena pengalaman saya. Tidak ada orang yang bersama Al-Quran pasti Allah kabulkan cita dan keinginannya, bahkan hajatnya. Kalau untuk hajat pribadi saya tidak punya, tapi kalau untuk umat, hajat saya untuk umat sangat besar, untuk kita bersama-sama menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Siap? Setuju? Kita bergabung menjadi keluarga besar Ahlul Quran. InsyaAllah seberapapun kita mampu menjadi penghafal Al-Quran, jangan kita sia-siakan kesempatan, jangan kita sia-siakan. Ayo kita manfaatkan kesempatan sisa usia kita. Apapun yang kita bisa hafal, apapun yang kita bisa belajari, walaupun belum berhasil menghafal 30 juz Al-Quran, perhatikan surah-surah pendeknya, perhatikan ayat-ayat yang biasa kita baca setiap waktu dan setiap saat, termasuk ayat-ayat kursi dan lain sebagainya. Tolong tanamkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan kita perhatikan rata-rata beserta hafiz Indonesia, rata-rata orang tuanya orang awam, petani, tidak pernah belajar, bahkan mereka tidak bisa ngaji, tapi melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Saya dari keluarga bukan penghafal Al-Quran. Ayah saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, bahkan ayah saya seorang pedagang di pasar. Ibu saya sampai usia 40 tahun non tidak bisa baca Quran. Coba, ibu saya orang Arab tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Sampai usia 40 tahun, tapi Allah anugerahkan keturunan 12, alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Sekarang ibu dan ayah menjadi bisa baca dan bisa menghafal Al-Quran, yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 12 adik-adik kandung, saya menghadirkan 7 dari Madinah. Orang biasa hijrah Indonesia ke Madinah, malah saya kebalik.
hijrah dari Madinah ke Indonesia. 7 adik kandung saya sudah hadirkan di Indonesia, yang laki sama yang perempuan. Dan saya biar sekali yang mereka betah, saya langsung jodohkan di Indonesia. Yang laki saya nikahkan sama orang Indonesia, yang perempuan saya nikahkan sama laki Indonesia. Masih ada lagi, jangan khawatir. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh adik-adik saya masing-masing nikah istri 4, dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Subhanallah. Gimana Bu? Setuju? Ibu dah setuju. Enggak. Ibu? Enggak. Enggak. Ini untuk Al-Quran? Enggak. Biar pun untuk Al-Quran, enggak mau. Subhanallah. Doakan, mudah-mudahan. Saya masih menawarkan, ada salah satu adik saya, sebenarnya dia lebih besar ilmunya daripada saya, padahal dia lebih muda. Kalau dari segi susunan adik-adik, dia nomor 9, dan dia sudah S3 hampir 2 kali, S3 di ilmu fikih dan S3 di ilmu hadis. Baru kemarin dapat kepercayaan kerajaan, diberikan kursi ulama menajar agama di Masjid Nabawi. Sampai sekarang belum mau nikah, usianya baru 32. Saya sudah berapa kali menawarkan, dia tidak mau. Dia berkata, saya nikah sama ilmu. Saya nawarkan, di sini ada wanita cantik di Indonesia. Saya merayu, ternyata tidak mudah digoda. Tapi insyaAllah saya terus ingin, karena luar biasa ilmu beliau, termasuk di bidang ilmu warisan, ilmu faraid. Beliau termasuk salah satu ulama yang betul-betul memahami dan menguasai ilmu faraid. Sering saya kalau ada kekurangan persoalan agama, saya sering malah bertanya sama dia. Kadang-kadang dia malu menjawab. Saya bilang, memang antum adik saya, bahkan jauh dari jarak. Saya nomor 1, dia nomor 9, tapi ilmunya jauh lebih besar daripada saya. Dan kita selalu tukar fikiran, dan kita tukar ilmu untuk sama-sama demi kebaikan. Doakan mudah-mudahan berhasil untuk merayu dia datang ke Indonesia. Suaranya sangat merdu, luar biasa. Indahnya baca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan 10 qiraat, dan juga hafal beberapa jumlah hadis, dan memiliki sanad ijazah hampir di setiap bidang ilmu fikih, di fikih, di akidah, di beberapa buku agama, luar biasa. Makanya kedatangan beliau di Indonesia akan sangat berguna, bermanfaat untuk kita bersama-sama insyaallah mewujudkan kebaikan untuk negeri tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia, mohon